Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Gotoh. Kemarin Jumat untuk saham Gotoh nggak banyak pergerakan ya. Walaupun dibuka hijau dulu di awal market itu opennya di level 85, cuman habis itu turun sempat ke area supportnya 83, cuman ditarik naik lagi 1 poin dan close di 84. Secara teknikal masih bergerak sideways di area bottomnya ini. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Gotoh ini kita bisa lihat bareng-bareng kemarin tanggal 6 Oktober ya, hari Jumat untuk ASINnya masih keluar net sell 67,4 M. Jadi untuk ASINnya masih terus distribusi. Ini kalau kita cek dari tanggal 2 dalam 1 minggu terakhir untuk ASINnya udah keluar net sell 329,8 M di saham Gotoh. Kalau kita cek lebih detail lagi kemarin tanggal 6 September secara keseluruhan, aku 6 September, 6 Oktober ya, ini secara keseluruhan kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau ASINnya itu cenderung distribusi dan yang nampung lokal lah. Untuk ASINnya yang keluar paling banyak KZ, AK, YO. Untuk KZ ini malah 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Sedangkan ASINnya yang masuk RX, ZPCC itu pun nilainya nggak gede-gede banget ya, jauh ya dibandingkan dengan asing melakukan distribusi. Untuk lokalnya sendiri net buy sih, dan kalau kita perhatikan CC masuk lagi ya di harga bawah ini net buy 20,9 M. Kalau kita ikuti untuk pergerakan CC di saham Gotoh itu masuk kemarin pas jebol support ya, itu masuk lumayan banyak ya. Hitungannya sih untuk beberapa hari terakhir ini udah ada yang ini mulai berani masuk dengan nilai yang cukup gede ya, tapi lokal sih yang masuk CC versi lokal. Mungkin untuk besok kalau masih didistribusi oleh asing khususnya, kemungkinan sih untuk saham Gotoh ya akan berada di bottom ini dulu ya. Mungkin akan cenderung konsolidasi di area 80-an. Mungkin seperti itu sih kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom kemarin Jumat itu naik sih ya, naik 1,61% karena itu langsung dibuka hijau di awal market untuk saham Telkom. Setelah kemarin hari Kamisnya tanggal 5 Oktober itu turun, hari Jumatnya langsung dibuka hijau. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Telkom TLKM kemarin dalam 1 minggu terakhir ini ASINnya net buy 108,7 M. Untuk kemarin Jumat juga net buy 68, jadi cenderung masuk untuk ASINnya ya di saham Telkom. Telkom kemarin Jumat tanggal 6 Oktober secara keseluruhan ini diakumulasi oleh KZ versi asing ya. Untuk KZ versi asingnya net buy 74,4 M. Selain KZ untuk asingnya ada AK yang juga net buy 27,3 M. Kemudian yang keluar CC, YU, BK, ZB. Cuman nggak sebanyak asing, nggak sebanyak ini ya KZ melakukan akumulasi di saham Telkom. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan, harga sahamnya sih nggak kemana-mana. Mungkin untuk besok Senin ya paling harganya masih akan konsolidasi di range area ini antara 3.660 sampai 3.830. Mungkin kalau mau entry sih bagusnya ya itu pas dekat-dekat area support, cuman ya kembali lagi disclaimer sih, kalau tujuannya untuk investasi ya mungkin di harga saat ini hitungnya ya masih bisa dipertimbangkan ya kalau mau nyicil, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Telkom. Menurut saya sih untuk besok ya ini masih akan di arah sini-sini aja, kalaupun naik ya akan uji dulu resistennya di 3830. Untuk selanjutnya kita cek saham ASII yang kemarin itu mencoba naik ya kemarin Jumat, cuman belum berhasil, sempat nyentuh area support, sempat nyentuh area resistennya ya di 6150 untuk harga tertinggi kemarin ya, 6150 itu hitungannya area resisten, cuman ditarik turun lagi, kayaknya masih agak berat buat rebound ya untuk saham ASI ini. Kalau kita cek coba untuk transaksinya ASI kemarin tanggal 6 Oktober untuk ASINya masuk ini net buy 25,6 M. Kalau kita cek di tanggal 2 dalam 1 minggu terakhir ini ASINnya net sell, jadi kadang masuk kadang keluar di saham ASII. Kalau kita cek lebih detail lagi, kemarin tanggal 6 Oktober secara keseluruhan sebenarnya
Masih ada yang distribusi ya, ini YU yang keluar itu versi lokal ya, jadi lokalnya distribusi ini YU, DH, YB, CC, AK versi lokal Netcell, dan ditampung asing, AK, BKZP versi asing masuk. Kalau kita cek dari tanggal 2 untuk AK-nya Netcell loh, ya kan Netcell. Cenderung trading itu untuk AK versi asing ya di saham ASI untuk 1 minggu terakhir ini. AK BK itu cenderung scalping. Ini kalau kita perhatikan untuk AK itu nilai transaksi dalam 1 minggu terakhir ini 232,2 M dan cuma net sell 1,9 M aja ya. Jadi ya kadang masuk kadang keluar, tapi kemarin Jumat AK-nya masuk, misal naik ya buat patokan ini aja 6.150 ya. Kalau belum bisa breakout di atas itu mungkin akan konsolidasi dulu di range area 5.950 sampai 6.150 ya. Jadi kalau langsung dibuka merah sih amannya wait and see aja dulu, bisa tunggu di area supportnya ya, yang di 5960 ini area 5950 ini area support untuk saham ASI. Oke, itu untuk saham ASII. Coba kita cek sekilas ya untuk saham ASII. Hmm, bagikan dividen interim. Oh, mau bagi dividen ya untuk saham ASI ini. Dividen come date tanggal 11 Oktober. Berarti tanggal ya ini tanggal 11 Oktober hari Senin, Selasa, Rabu ya, menjelang pembagian dividen. Semoga aja untuk saham ASII bisa rebound. Kalau rebound mungkin target price-nya misal berhasil breakout ya, ini di atas 6.150, target price-nya ke 6.400. Mungkin seperti itu ya untuk saham ASI. Tapi kalau misal besok turun dulu ya malah itu kesempatan buat entry di dekat area support-nya ya. Oke, itu untuk saham ASII ya. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang kemarin itu masih konsolidasi di harga atas ya. Sempat turun tapi naik lagi. Secara keseluruhan ditutup minus 1,40%. Setelah technical masih sideways di atas. Untuk area support resistennya sama, supportnya masih di 5.950 dan resistennya di 6.500. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk saham ASII, untuk saham AMMN ya, AMMN untuk ASINya sendiri dalam 1 minggu terakhir masih net buy 254 M dan kemarin Jumat masih net buy walaupun cuma 20 M-an ya. AMMN, kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham AMMN, BK sih yang cenderung akumulasi itu. Dan kemarin Jumat BK-nya keluar ya, keluar sendiri, ini net sell 1,1 M ya, keluar cuman hitungannya kecil sih. Jadi untuk BK kemarin Jumat itu cenderung scalping ya. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya 63,6 M ini dan cuma net sell 1,1. Intinya untuk BK udah nggak masuk lagi kemarin Jumat, cuman nggak tahu untuk besok Senin ya. Tapi karena belum distribusi terlalu banyak untuk BK-nya dan untuk ASINya juga AK, ZP, KZ masih berani masuk, lokalnya terus jualan ya, lebih banyak yang keluar untuk lokalnya. Untuk besok Senin semoga aja untuk saham AMMN ini masih bisa ini sih ngejar resistennya di 6.500 ya. Ini target price-nya misal masih naik untuk minggu depan. Kalau bisa breakout di atas itu ya bagus, nggak menutup kemungkinan naik lagi. Cuman kalau sekiranya berat buat breakout, nggak ada salahnya buat diamankan mungkin yang udah floating profit. Mungkin seperti itu ya untuk saham AMMN. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham MDKA yang turun lagi dan menyentuh area apa ya, ini udah berada di area support kuatnya sih untuk saham MDKA. Kemarin ditutup minus 0,82%. Hari Kamisnya itu pun walaupun ada momentum mau naik, cuman habis itu candlenya merah lagi, jadi ya kurang kuat ya untuk perlawanannya. Dan hari Jumatnya malah merah, ditutup minus 0,82%. Sempat ke area supportnya juga yang dekat-dekat 2370, pokoknya 2380 ya, mungkin yang udah ambil posisi kemarin Jumat. Semoga aja nggak jebol untuk besok ya, untuk minggu depan nggak jebol support kuatnya ini. Soalnya kalau sampai jebol di bawah
2370, nggak menutup kemungkinan untuk saham MTKA ke level 2000-an ya. 2030 ya, semoga aja enggak lah ya untuk saham MTKA, walaupun sentimennya kurang bagus ya untuk beberapa waktu terakhir ini, mulai dari pendapatannya yang merugi, ditambah lagi valuasinya ya emang bisa dikatakan nggak murah-murah banget. Jadi untuk saham MTKA, apa ya, ini yang bikin. Coba untuk ASINnya gimana hari Jumat kemarin di saham MTK, apakah nampung? Untuk ASINnya masuk cuman nggak terlalu banyak, 2M aja ya. MTK, terus yang distribusi itu sebenarnya itu untuk saham MTK ini ada BK yang akumulasi ya, di harga saat ini BK akumulasi 13,3 M BK yang masuk versi asing. Untuk lokalnya yang masuk sama yang keluar hitungannya nggak beda jauh. Untuk asingnya yang keluar CC, ZB, dan yang nampung juga BK ya, intinya ada BK yang udah berani masuk di harga bawah ini. Ini kalau kita perhatikan untuk BK dalam 1 minggu terakhir cenderung akumulasi di saham MTKA. Udah net 43,9 M. Kalau untuk saya pribadi sih, kalau punya uang ya, uang cash, kalau mau berspekulasi buy ya ini hitungannya kesempatan sih, udah berada di area support ya, pasang antisipasi aja kalau tujuannya untuk trading ya, misal sedikit di bawah 2330 ke bawah, disesuaikan aja. Kalau menurut saya sih kemungkinan kalau nggak konsolidasi dulu sideways di area bawah ini, di dekat-dekat area supportnya ya bisa jadi terjadi technical rebound ya, karena ini hitungannya udah ya nyentuh area support, bisa dikatakan seperti itu, kecuali kalau barisnya cukup kuat. Tapi mengingat untuk saham MDKA ini, kalau apa ya, kalau kita itu banyak sih fund manager yang memilih saham ini ya buat masuk ke portofolionya. Jadi ya semoga aja ada yang mau jaga harga sih supaya nggak jebol support. Oke, itu untuk saham MDKA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam yang kemarin juga mencoba naik ya, cuman kayaknya agak berat. Setelah nyentuh level tertingginya kemarin di 1740, ditarik turun lagi dan close di 1715. Secara keseluruhan ditutup naik tipis 0,59%. Kalau kita cek untuk transaksinya, Antam kemarin Jumat ASINnya masih keluar net sell 8,2 M. Kalau kita cek dari tanggal 2 dalam 1 minggu terakhir untuk ASINnya net sell 40,6 M. Jadi untuk ASINnya masih terus keluar ya di saham Antam ini, perlahan-perlahan tapi keluar. Antam kemarin ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ya, di distribusi sih sebenarnya, cuman ada yang nampung, ini lokal yang nampung ya, YP, PD, SQ, DHXC, ODXL versi lokal nampung untuk saham Antam. Kemarin Jumat tanggal 6 aja, ini kalau kita cek hari Jumatnya aja, untuk lokalnya ada KZ, KK yang distribusi. Untuk KZ ini malah hampir 100% selling. Untuk asingnya ada RX yang distribusi 19,9 M. RX, KZ itu tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi murni distribusi. Untuk saham Antam secara keseluruhan, market-market utamanya RX, CC, KZ, ketiga-tiganya net sell ya. Untuk RX ini cenderung trading, tapi untuk besok Senin kalau langsung merah sih wait and see aja dulu ya. Takutnya kalau masih bearish itu support kuatnya cukup jauh ya, secara Fibonacci dan history itu bisa ke level 1500-an ya. Ya kan ini low-nya pas tanggal 15 Juli itu di 1500-an, dan kalau secara Fibonacci ya di sini sih. Ya kalau masih turun terus. Sama sih. Dalam ya, untuk supportnya dalam. Oke, itu untuk saham Antam ya. Jadi kalau mau entry mungkin nunggu apa ya, nunggu mulai ada tanda-tanda aja, mulai ada apa ya, tanda-tanda lebih liquid atau berhasil breakout di atas resistennya di supply volume yang gede. Nah itu, atau ada sentimen positif ya, bisa jadi kesempatan buat entry. Tapi untuk besok sih, misal minat banget masuk di saham Antam ya jangan langsung all in ya, mungkin seperti itu untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek harga emas coba ya. Antam MTKA turun, untuk harga emasnya masih di 1850-an ya.
XAU USD ya, mungkin harga emas itu tertekan karena US dollarnya terus menguat ya. Ini harga emas ini kalau kita cek di TradingView untuk Oanda ya, Oanda ini brokernya ya. Itu ada di 1832 US dollar per troy ounce. Setelah pernah nyentuh ini, hitungannya sih udah masih mahal sih kalau menurut saya. Emas itu kalaupun turun ya nggak dalam-dalam banget, soalnya susah juga sih. Ini hitungannya 1800-an itu ya mahal sih kalau kita lihat histori sebelum Covid ya. Itu malah cuma di 1400, 1300-an per troy ounce. Ini hitungannya udah di atas tapi udah koreksi dari harga tertingginya yang sempat nyentuh, kalau nggak salah berapa ya? Pernah nyentuh 2000 kah? Oh sempet hampir, oh pernah nyentuh 2000 ya per troy ounce. Ini hitungannya sih mahal. Kalau dirupiahin ya hampir 1 jutaan sih. Untuk US dollar indeksnya juga naik terus. Apa ya? Ini US dollar index kalau kita cek ya, indeks mata uang. Oh kemarin turun ya. Oh kemarin 1 hari ya. Coba kalau kita cek dalam 1 tahun terakhir ya, ini untuk eh ini udah mulai rebound untuk indeks dolar. Kalau kita cek dari Juli sampai bulan Oktober, cuman ini udah mulai turun sih. Semoga aja apa ya, kalau kita mendoakan dolarnya melemah ya nggak ada salahnya juga ya, supaya rupiahnya bisa menguat. Sekarang rupiah aja ke uh, 15.000 lebih ya, 15.600 atau berapa. Jadi ya karena US dolarnya menguat, otomatis harga emas turun. Biasanya sih seperti itu. Tadi Antam ya. Jadi nggak heran sih. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Untuk saham BRPT kemarin naik cukup tinggi 7,97% ke level 1355. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham BRPT, kemarin Jumat tanggal 6 Oktober aslinya keluar net sell 25,6 M ya. Jadi naiknya sampai RPT disertai asing yang melakukan distribusi. BRPT secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk sama yang keluar, hitungan sih ya lebih banyak yang masuk sih, cuman nggak signifikan nggak jomplang banget. Market utamanya CC, YP, AKAH cenderung trading dan mereka bertiga net buy semua. Untuk yang goreng itu lokal ya. BB versi lokal murni akumulasi sih. Bisa jadi ini salah satunya. Jadi tidak melakukan penjualan sama sekali untuk BB versi lokal di sampai RPT. Kalau kita cek dari tanggal 2, BB-nya ya cenderung akumulasi sih. Jadi untuk market utamanya di sampai RPT, CC, YP, MG. Ketiganya masih net buy, AVG-nya di 1325, 1324, 1303. 1325. Ambil aja di area sini. Kalau dalam 1 minggu terakhir ya, berarti posisinya floating profit, cuman nggak terlalu tinggi, nggak menutup kemungkinan untuk besok Senin sih kalau menurut saya masih ada kemungkinan naik malahan ya. Perhatikan saja area sini untuk resisten terdekatnya ada di 1390, 1400. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Kalau secara trend ini konfirmasi uptrend sih ya, bisa jadi turunnya itu bentuk lower high aja ya, koreksi wajar. Kalau emang trennya masih bullish sih bisa breakout di atas 1520 kalau emang trennya bullish. Tapi buat patokan sebelum ke area itu, perhatikan saya level 1390, 1400 ya, 1400, 1390, 1390, 1400 itu area resistannya. Coba kalau kita cek sekilas untuk saham BRPT, di harga saat ini sih untuk fundamentalnya nggak bagus-bagus banget sebenarnya ya. PBV-nya 5 kali, yieldnya kecil 0,12 dan ROE-nya juga kecil 3,8, net profit marginnya cuma 2,2, tapi kok hutangnya gede ya 300%, tapi naik ya.
Ya amannya sih buat trading aja sih, buat scalp swing lah ya minimal. Kalau buat invest kayaknya agak was-was ini untuk saham BRPT. Mengingat juga market-maker utamanya trading ini CC, YP, MG kan cenderung scalping, nggak ada yang akumulasi banyak banget. CC nilai transaksinya 222,9 M dan netpay 43 sih. Tapi posisinya saat ini floating profit. Oke, itu untuk saham BRPT ya, mungkin seperti itu aja. Kalau mau spekulasi buy disclaimer, tapi untuk resiko ditanggung sendiri-sendiri sih, supaya lumayan jauh ada di 1260-an. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham Sido. Untuk saham Sido kemarin koreksi ya. Koreksi turun 1,65%, sempat ke 580 cuman ditarik naik ya, ada perlawanan. Kalau kita cek untuk transaksi Sido apakah aslinya masih masuk. Sido ini biasanya sih tergantung asing sih untuk harganya, kalau kita ikuti ya pergerakan Sido dalam beberapa tahun ke belakang. Kalau aslinya jualan, harga sahamnya cenderung turun. Kemarin aslinya masuk ya, kabar bagus. Semoga aja cuman koreksi wajar, harganya turun karena didistribusi oleh CC versi lokal. CC lokalnya net sell 23,2 M, ini misal dibalik aja ya, yang distribusi 23,2 M itu asing, itu kemungkinan untuk saham situ bisa jebol lagi nih 580, tapi yang distribusi lokal sih yang jaga harga asing. Malah untuk saham situ semoga saja untuk minggu depan bisa breakout di atas 6.615. Tapi kalau masih turun ya mungkin akan konsolidasi dulu di range area 5.560 sampai 615. Semoga saja besok nggak ada yang distribusi banyak dan harga saham gold situ bisa rebound ya. Untuk aslinya sendiri sih netbuy kemarin Jumat. Netbuy situ netbuy. Loh, kok net sell? Net sell kah? Oh iya, sorry, ini dari tanggal 2, belum belum diubah ya. Kemarin tanggal 6 itu untuk aslinya net sell ternyata ini YU ya. Kalau kita cek dari tanggal 2 itu baru net buy ya 11,6 M. Tapi kemarin cuma distribusi untuk nilai transaksinya juga sepi, berarti tadi yang distribusi itu dari tanggal 2 Oktober ya, dalam 1 minggu terakhir ini didistribusi oleh lokal untuk saham Sido, tapi aslinya ada yang mulai masuk. Semoga aja harganya masih bertahan di atas 560 untuk saham Sido. Menurut saya sih ada kemungkinan mungkin akan sideways dulu untuk besok ya, akan cenderung konsolidasi. Oke, itu untuk saham Sido. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang baru IPO, yaitu saham Koci ya, Koci. Untuk saham Koci sempat naik lumayan tinggi ke 142, cuman habis itu dibanting turun dan pas di 84 ya. Untuk harga IPO-nya Koci di 120, berarti minus ya untuk saham Koci ARB ya, 30%. No? Enggak sih, Koci. Undervalue-nya PG yang floating di market 10%, sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Ini hitungannya yang floating di market 10% aja yang dijual ke publik, maksudnya seperti itu. PG, untuk PG-nya Koci PG net sale sih 170 juta secara keseluruhan didistribusi, cuman ini yang distribusi bukan PG, IN ya, yang distribusi 7 M lebih. Market-market utamanya YP, PD, MG mereka masih net buy semua, nggak tahu ini yang nyangkut retail atau market makernya, cuman didistribusi. Koci kayaknya sih ada kemungkinan masih bisa naik ya, walaupun misal besok masih turun lagi ya, kemungkinan buat apa tanda-tanda perlawanan naik Koci. Ada warnanya ya untuk Koci ini. Untuk warnanya
juga candlenya merah ya, sempat naik ke 23, habis itu dibanting lagi dan close di 10. Coba kalau kita cek untuk waran Koci, IN yang distribusi malah IN ya. Ya kalau mau entry sih, kalau mau cari aman mending di Kocinya aja ya, misal minat buat scalping, buat copet-copet. Untuk besok kayaknya sih ada kemungkinan bisa jadi merah dulu ya di awal market kalau lihat candlenya seperti ini. Setelah nyentuh level terendahnya 84 nggak bisa naik lagi. Ada kemungkinan turun dulu sih. Jadi ya kalau mau entry lihat bid offernya ya, kira-kira ada tanda-tanda mau pullback di level harga berapa. Kalau kita perhatikan di sini sih YP floating loss ya, AVG-nya di 103. Misal naik ya berarti aja 103. Ya, 103 ya. Sekiranya besok siapa tahu ya langsung di HK dan bisa bertahan di atas 103 ya, semoga aja bisa naik. Cuman malah kalau turun lagi di bawah 103, cari aman ya. Kalau udah floating profit nggak ada salahnya buat keluar. Oke, itu untuk saham Koci dan mungkin ini ada dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.